Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel kita, Detentor Trader. Baik, jadi di video kita kali ini saya akan membahas tuntas tentang topik kita kombinatorik. Nah, jadi kalau kombinatorik ini biasanya nanti soal-soalnya berhubungan dengan banyaknya cara menyusun, banyaknya cara memilih, dan seterusnya. Nah, jadi di sini unsur-unsur apa saja nanti yang perlu kita lihat di sini untuk mempelajari yang namanya kombinatorik. Nah, di sini ada 3 unsur yang harus kita pahami. Yang pertama itu namanya adalah faktorial. Baru nanti yang kedua namanya permutasi, yang ketiga namanya kombinasi. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama di sini adalah faktorial. Kalau misalkan dituliskan di sini n faktorial, nah n faktorial ini didefinisikan sebagai perkalian n bilangan asli yang pertama. Nah, jadi penulisannya seperti ini. N faktorial itu adalah perkalian mulai dari si n dikalikan dengan n dikurang 1 dikali n dikurang 2 kali n dikurang 3 sampai 1. Nah, seperti itu. Misalnya gini, kalau kita buatkan misalnya 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu berarti perkalian mulai dari 5. 5, n dikurang 1 berarti berkurang 1 ya. Dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 sampai 1. Seperti itu dia. Itu dia 5 faktorial. Atau misalnya kalau kita buatkan 8 faktorial. Nah, 8 faktorial ini bisa kita buat jadi 8 dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, tinggal kita kalikan, seperti itu. Atau misalnya nanti 8 faktorial ini bisa juga kita singkat seperti ini. 8 faktorial itu bisa kita buat jadi 8 kali 7 faktorial. Nah, itu sama saja karena 7 faktorial ini tetap nanti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau bisa juga kita buatkan seperti ini. 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Terserah. Sesuai nanti permintaan soal bagaimana. Misalnya gini, kalau kita buatkan contoh sederhananya. Seandainya jumpa nanti misalnya 8 faktorial dibagikan dengan 6 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Contohnya gini. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti nanti yang 8 faktorial ini cukup kita jabarkan seperti ini. 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Sampai situ. Kenapa sampai 6 faktorial? Karena di bawah di sini ada namanya 6 faktorial. Kan gitu ya. Baru dikalikan dengan 2 faktorial. Kita definisikan lagi 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Berarti kalau kita sederhanakan, sudahlah. Yang ini sudahlah. Hasilnya 4 ya. Yang ini 4 dikali 7, 28. Kira-kira seperti itu dia yang namanya faktorial. Nah, jadi nanti faktorial ini bisa langsung kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, soal-soal yang bagaimana kita lihat nanti ciri-cirinya seperti ini. Ciri-ciri soalnya. Kalau misalkan nanti di soal itu kita disuruh memilih atau menyusun sebanyak n unsur yang berbeda. Jadi tanpa syarat, langsung menyusun saja. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini dia nanti langsung kita pakai yang namanya notasi faktorial. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Nah, ini dia contohnya. Nah, di sini katanya 5 siswa duduk berjajar pada sebuah bangku. Banyaknya susunan pengaturan posisi duduk mereka adalah berapa banyak? Nah, jadi misalnya gini. Ini kita buatkan gambarannya. Ini misalnya bangkunya ada 5 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi misalnya lah kita nama yang ini si A, ini si B, si C, si D, sama si E. Nah, yang ini mau duduk berjajar. Pertanyaannya berapa banyak susunannya? Susunannya kira-kira seperti ini. Misalnya ini yang pertama. Susunan yang kedua bisa saja nanti di sini si B, di sini si A, sini si C, si D, di sini si E. Itu yang kedua. Yang ketiga misalnya bisa saja di sini si B-nya, di sini si A-nya, di sini yang si D, di sini si C, di sini si E, dan seterusnya. Nah, banyak susunan seperti ini yang mau kita hitung. Ada berapa banyak susunannya?
Nah, kita lihat tadi kalau dia katanya hanya menyusun begitu saja, menyusun berjajar, kita gunakan notasi faktorial. Jadi menyelesaikan ini bagaimana? Tinggal kita mainkan seperti ini. Banyak caranya, atau kita buatkan namanya si n ya. N itu banyak caranya. Itu langsung rumusnya tadi n faktorial, kan gitu kan? Di sini dia katanya 5 siswa. 5 siswa berarti di sini kita buatkan 5 faktorial. Berapa 5 faktorial? Kita definisikan tadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa ini? 4 kali 3 12, 5 kali 2 10, 12 kali 10, sini adalah 120. Nah, kira-kira seperti itu dia. Nah, yang kedua di sini namanya adalah permutasi ya. Jadi permutasi ini biasa kita buat nanti namanya lambangnya si P. Nah, permutasi. Nah, jadi kalau misalkan permutasi ini penulisannya nanti seperti ini. P, N, R atau NPR. Nah, ini sama saja ya. Terserah yang manapun nanti kita tuliskan itu artinya sama saja. Nah, jadi kalau misalnya banyaknya permutasi dari N unsur diambil sebanyak R unsur. Nah, itu namanya permutasi. Nah, jadi bagaimana pengerjaannya? Nah, kita buatkan rumusnya seperti ini. Permutasi NR itu rumusnya adalah N faktorial dibagikan dengan N dikurang R faktorial. Nah, misalnya gini, kalau dituliskan misalnya permutasi 5,2 atau sama saja nanti ini kalau dituliskan yang ini 5, di sini P-nya, di sini 2-nya itu artinya sama saja. Nah, yang ini tadi rumusnya adalah N faktorial. N itu berarti yang ini ya, 5 faktorial dibagikan dengan N kurang R, berarti 5 dikurang 2 atau 3 ya, 3 faktorial. Nah, tinggal kita sederhanakan 5 faktorial ini tadi kita buat jadi 5 dikali 4 dikali 3 sampai 3 saja. Kenapa? Karena di bawah ini juga ada namanya 3 faktorial. Sudahlah, hasilnya adalah 10. Oh, 20 ya. Oke, kira-kira seperti itu dia. Namanya rumus permutasi. Nah, di sini nanti satu yang perlu kita ingat, bahwa syaratnya di soal nanti kapan kita pakai namanya permutasi ini. Pokoknya nanti kalau di soal harus memperhatikan urutan, kita pakai permutasi. Nah, misalnya gini, kalau urutannya nanti AB, kita ubah jadi BA, ternyata artinya berbeda atau tidak sama, itu sudah pasti kita pakai namanya permutasi. Contohnya supaya tidak bingung, kita ambil satu contoh yang seperti ini. Misalnya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, misalnya di sini katanya dari sini akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Nah, contohnya gini. Ditanya berapa banyakkah cara menyusunnya? Banyak cara menyusun bilangan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, contohnya kalau kita buatkan satu contohnya, bilangan terdiri dari 3 angka. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ini, kita ambil yang 3 ini. 1, 2, 3. Berarti kita baca 123. Nah, kalau misalnya bilangannya adalah 1, 2, 3, kita roker atau kita tukar posisinya jadi 3, 2, 1. Kira-kira ini artinya sama atau berbeda? Ini jelas berbeda ya. 123 dengan 321. Sudah pasti berbeda. Nah, karena dia berbeda, berarti nanti di sini untuk menyelesaikan soal ini, kita pakailah namanya permutasi. Berarti kalau ditanya berapa banyak cara menyusunnya, ada berapa banyak nanti angka ini, permutasi berapa angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutasi 6, berapa itu? Disusun bilangan terdiri atas 3 angka. Permutasi 6, 3. Atau bisa saja tadi di sini 6, di sini P, di sini 3-nya. Atau penulisannya bisa saja permutasi di sini 6,3. Ini semua sama. Nah, gitu. Nah, jadi di sini permutasi tadi N faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3. 3 faktorial. Hasilnya ini adalah 6
dikali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 gitu ya. Atau kita buatkan tadi seperti ini. Sampai 3 faktorial. Karena di bawah ini ada 3 faktorial. Nanti yang ini kita selesaikan. Yang ini 6 dikali 5 dikali 4. 3 kali 4 hasilnya adalah 120. Nah, kira-kira seperti itu dia yang namanya permutasi. Kemudian nanti di sini di permutasi ini nanti ada dia beberapa jenis soalnya. Yang pertama gini, kalau misalnya di soal nanti itu memuat permutasi memuat unsur yang sama. Ada permutasi memuat unsur yang sama. Jadi rumusnya nanti di situ kalau memuat unsur yang sama kita pakai yang ini. Jadi banyak permutasinya itu adalah n faktorial dibagi unsur yang samanya. Nah, misalnya gini. Kalau kita disuruh menyusun huruf-huruf pembentuk kata sukses. Nah, misalnya gini. Ini kan kalau kita perhatikan, ini jumlah hurufnya kan ada 6 kan? Berarti itu n-nya ada 6. Seandainya ini tidak ada unsur yang sama, ini langsung 6 faktorial, banyak cara menyusunnya. Nah, tapi karena di sini ternyata ada unsur yang sama, yaitu si S. Kemudian, itu saja. Berarti S-nya di situ ada berapa? 3 ya? 3. Hanya ada 3. Berarti kalau ditanya berapa banyak permutasinya, itu rumusnya tadi n faktorial. N itu banyak unsurnya. 6 faktorial dibagi unsur yang sama, 3 faktorial. Seperti itu. Paham ya? Atau misalnya kita buatkan seperti ini satu lagi soalnya. Banyaknya permutasi dari huruf-huruf pembentuk kata jujur. Nah, contohnya gini. Kalau misalkan yang ini kita cari banyak permutasi huruf-hurufnya, kita hitung berapa banyak unsurnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini n-nya ada 5. Yang sama siapa saja? Si J. J-nya ada 2. Kemudian U-nya juga ada 2. Berarti banyak permutasinya itu adalah n faktorial, berarti 5 faktorial dibagi unsur yang sama. J-nya ada 2, berarti 2 faktorial dikali U-nya ada 2 faktorial, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu dia. Itu dia untuk permutasi yang memuat unsur yang sama. Nah, kemudian satu lagi di sini ada namanya permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini itu kalau misalkan nanti disusun secara melingkar. Misalnya gini, ada 5 orang, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 orang duduk melingkar, n-nya di sini 5. Pertanyaannya, berapa banyak cara menyusun posisi yang 5 orang ini? Atau berapa banyak permutasi dari yang 5 orang ini? Nah, itu permutasinya kalau melingkar, itu tadi n dikurang 1 faktorial. Berarti hasilnya di sini adalah 4 faktorial. Nah, kira-kira seperti itu dia mengenai permutasi. Nah, sekarang kita lihat beberapa contohnya. Oke, jadi contohnya di sini, suatu panitia terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi di sini panitianya itu ada 4 orang ya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya cara untuk menyusun panitia tersebut jika dipilih dari 8 orang anggota. Jadi kira-kira seperti ini dia. Ada 8 orang, n-nya di situ ada 8. Nah, dari 8 ini dipilih katanya atau disusun panitia terdiri atas berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Nah, R-nya di situ ada 4. Cuman yang diketahui di sini, yang dipilihnya ini kan dinamai ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kita sebut misalnya supaya jelas. Ini ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Kalau misalnya kita ambil sketnya, anggaplah misalnya orang-orangnya namanya adalah si A, si B, si C, sama si D. Nah, kalau kita perhatikan, kalau misalnya ini susunan yang pertama. Ini susunan yang pertama. Sekarang kita ubah. Misalnya di sini si B, di sini si A, di sini si C, di sini si D. Kira-kira sama enggak posisi yang pertama dengan yang kedua ini? Sama enggak artinya yang pertama dengan yang kedua? Kita lihat. Sama enggak artinya kalau si A sebagai ketua, si B sebagai wakil ketua dengan
si B sebagai ketua, si A sebagai wakil ketua. Sama nggak kira-kira artinya ini? Pasti beda ya. A ketua dengan si B ketua ya sudah pasti beda. Artinya di situ tadi bahwa susunannya A B C D itu tidak sama dengan B A C D. Nah, jadi kalau seperti ini banyak cara menyusunnya, kita pakai tadi namanya permutasi. Nah, permutasinya di situ adalah permutasi 84. Nah, permutasi 84. Permutasi 84 berapa? Nah, kita pakai rumusnya tadi. Permutasi 84 tulisannya bisa saja seperti ini 84, atau di sini kita buatkan 8-nya, di sini permutasinya, di sini 4-nya. Nah, rumusnya tadi n faktorial berarti 8 faktorial dibagi n dikurang r. Berarti 8 dikurang 4 faktorial. Kan gitu ya. Nah, berarti kalau kita selesaikan, ini adalah 8 faktorial ini tadi kita jabarkan jadi 8 kali 7 dikali 6 kali 5 dikali 4 faktorial sampai 4 saja. Karena di bawah 8 kurang 4 kan? 4 faktorial. Sudahlah. Berarti hasilnya di sini adalah 8 kali 5 40, 7 kali 6 42 ya. 42 dikali 40 1608. Oke, jadi banyak cara menyusun ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara ini. Itu ada sebanyak 1680 cara. Nah, kira-kira seperti itu dia penyelesaiannya. Bisa dipahami ya? Oke, satu lagi contohnya masih tetap di permutasi tadi. Banyaknya permutasi dari huruf-huruf pada kata makanan. Nah, coba kita perhatikan. Nah, di sini yang ditanya itu adalah permutasi ataupun susunan dari huruf-huruf pada kata makanan. Nah, yang ini mau kita susun huruf-hurufnya. Nah, kalau misalkan ada kata seperti ini tadi, kita cek berapa banyak unsurnya atau berapa banyak hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini n-nya itu sebanyak 7. Kemudian kita perhatikan lagi, ada nggak unsur yang sama? Ternyata di sini ada unsur yang sama ya. Si A-nya ada, A-nya itu ada 3. Kita cek lagi, ada lagi si N. N-nya di situ ada 2. Nah, N yang ini maksudnya. Kalau di sini tadi N yang di sini kita buat saja huruf besar ya. Nah, N itu banyak unsurnya, seperti itu. Nah, kalau kita menyusun 7 unsur atau 7 huruf, tetapi tadi ada unsur yang sama, A-nya 3, N-nya ada 2, berarti di sini banyak permutasinya. Rumusnya tadi adalah banyak unsurnya difaktorialkan dibagi unsur yang sama. Berarti dibagi 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. 3-nya tadi karena si A-nya ada 3 ya. Kemudian 2-nya dari si N-nya. N-nya ada 2. Nah, tinggal kita selesaikan. 7 faktorial ini tadi adalah 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sampai 3 faktorial. Nah, kenapa? Karena di sini ada 3 faktorial. Nah, yang ini 2 dikali 1. Sudahlah. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Berarti yang ini 7 kali 6 dikali 10. 420. Jadi banyaknya susunan huruf-huruf pembentuk kata makanan ini ada sebanyak 420 susunan. Kira-kira seperti itu dia. Nah, jadi pokoknya tadi kalau kita menyusun unsur-unsur kemudian ada unsur yang sama, nah, kita pakai rumus yang di sini tadi. N faktorial dibagi banyak unsur yang samanya. Seperti itu. Oke, satu lagi supaya lebih jelas, masih tetap di permutasi. Nah, di sini soalnya Ade, Alex, Benek, dan Elis. Nah, keempat orang ini akan belajar bersama di sebuah meja yang berbentuk bundar. Nah, bundar atau melingkar, kan gitu ya. Nah, misalkan ini dia mejanya. Pertanyaannya, banyaknya cara untuk menyusun posisi duduk mereka, ada berapa cara? Nah, jadi di sini kita anggaplah di sini ada 4 orang, 1, 2, 3, 4.
Ade, Alex, Benek, dan Elis. Nah, biasanya memang yang 4 orang ini selalu sama-sama ya. Oke. Nah, jadi di sini N-nya ada 4. Kan ada 4 orang kan? Banyaknya cara untuk menyusun posisi duduk mereka berapa cara? Nah, karena mereka di sini mengelilingi meja yang berbentuk bundar, artinya posisinya melingkar. Nah, banyak cara menyusunnya, kita pakai tadi namanya permutasi siklis. Kalau misalkan teman-teman masih ingat di slide yang sebelumnya tadi, ada namanya permutasi siklis. Kalau duduk melingkar. Jadi rumusnya untuk permutasi siklis itu tadi, kalau sebanyak n unsur, banyak permutasinya itu adalah n dikurang 1 faktorial. Berarti di sini n-nya ada 4. 4 dikurang 1, 3 faktorial. Berarti sini adalah 3 dikali 2 dikali 1 atau 6 cara. Jadi posisi mereka duduk atau posisi tempat duduknya itu ada 6 kemungkinannya. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah dia mengenai soal-soal jenis soal nanti yang berhubungan dengan permutasi. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kita bahas di kombinatorik ini, satu lagi namanya adalah kombinasi. Nah, jadi kalau dia kombinasi, banyaknya permutasi ini sebenarnya artinya susunan ya. Banyaknya susunan dari n unsur kalau diambil sebanyak r unsur menggunakan kombinasi. Nah, rumusnya nanti di sini kalau dia kombinasi nr atau yang rumusnya tadi yang penulisannya tadi kombinasi nr bisa seperti ini atau bisa seperti ini n c di sini si r-nya atau di sini kombinasi di sini kita buatkan n, r. Ini semua sama saja penulisannya. Nah, itu tadi rumusnya di sini buatkan n faktorial dibagikan dengan n dikurang r. Nah, kalau permutasi kan tadi sampai sini saja kan? Kalau dia kombinasi dikalikan lagi dengan si r faktorial. Nah, misalnya gini, kalau kita buatkan berapa kombinasi 72? Nah, contohnya gini. Kombinasi 72 berarti n faktorial. 7 faktorial dibagi n kurang r. 7 kurang 2 itu 5 ya. 5 faktorial dikali r-nya. R-nya di sini 2, berarti di sini 2 faktorial. Nah, kita selesaikan ini jadi 7 dikali 6 dikali 5. Nah, yang ini sampai sini saja dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Sudahlah. Tinggal 3 ya. 7 kali 3, 21. Nah, segitu dia hasilnya untuk kombinasi 7, 2. Nah, jadi di sini soalnya nanti yang bagaimana yang kita kerjakan menggunakan kombinasi, ini syaratnya. Kalau soal menggunakan kombinasi ini, itu urutannya tidak perlu diperhatikan. Artinya, kalau urutannya nanti AB sama saja dengan BA, itu berarti soalnya kita kerjakan menggunakan kombinasi. Kalau dia tadi AB tidak sama dengan BA, kita ubah AB jadi BA, artinya jadi berbeda, kita pakai tadi namanya permutasi. Kalau dia artinya tetap sama, berarti kita pakai nanti namanya kombinasi. Bisa ya? Oke, kita lihat satu contohnya untuk kombinasi. Nah, di sini katanya banyaknya cara memilih pengurus suatu kegiatan yang terdiri dari 4 orang dan dipilih dari 8 orang. Nah, banyak cara untuk memilihnya. Nah, perhatikan bedanya dengan soal kita yang sebelumnya. Kalau soal kita yang sebelumnya, pengurusnya itu kan 4 orang. Ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah, itu dirinci kan? Sehingga nanti ada ketua, wakil ketua. Seandainya ini kita buat si Andi, yang ini si Budi, ini sudah pasti beda kalau kita buatkan ketuanya si Budi, yang ini si wakilnya si Andi. Ini sudah pasti berbeda. Kalau dia dinamai ada ketua, ada wakil ketua. Makanya kita pakai tadi di sini namanya permutasi. Kan gitu ya di soal kita yang sebelumnya. Nah, kalau di sini kan katanya hanya pengurusnya 4 orang, dipilih dari 8 orang. Berarti N-nya ada 8, R-nya itu ada 4. Memilih 8 dari 4, hanya seperti itu saja. Yang 4 orang ini tidak dinamai. Nah, kalau seperti ini nanti banyak cara memilihnya, atau banyak permutasinya, atau banyak susunannya, kita pakai namanya
Kombinasi 8, 4. Nah, seperti itu. Berarti hasilnya di sini adalah 8 faktorial dibagi. Jadi kalau dia kombinasi, di sini 8 kurang 4 faktorial, di sini dikali lagi dengan 4 faktorial, dikali si R-nya kan? Oke, berarti kalau kita selesaikan 8 faktorial ini tadi 8 dikali 7 kali 6 dikali 5 dikali 4. Sampai sini aja. Dibagi 8 kurang 4 ini kan 4 kan? 4 faktorial dikali 4 faktorial. 4 faktorial ini kita jabarkan lagi. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, yang mana yang bisa kita selesaikan? Yang ini. Sudahlah. 4 dikali 2, 8 ya. Berarti habis ke sini. 6 dibagi 3, 1, 2. Hasilnya adalah 7 kali 2 kali 5. Itu adalah 70. Nah, jadi di sini jawabannya adalah si C. Nah, jadi supaya jelas di sini nanti perbedaannya, kalau misalnya hanya dipilih begitu saja tanpa dirinci atau tanpa dinamai, itu kita pakai namanya kombinasi. Tapi kalau misalkan nanti yang dipilihnya itu dinamai, seperti tadi pengurusnya ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, kalau dinamai itu jadi kita pakai namanya permutasi, karena artinya jadi beda, seperti itu. Oke, nah kita lihat satu lagi soalnya. Di sini kita lihat seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Tetapi soal nomor genap harus dikerjakan. Banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa tersebut adalah berapa? Coba yang ini sudah harus ada logikanya sedikit. Seandainya ini syaratnya tidak ada, ini syaratnya soal nomor genap harus dikerjakan. Nah, yang ini syaratnya soal yang genap, nomor genap harus dikerjakan. Nah, seandainya nggak ada syarat ini, coba bagaimana cara mengerjakannya? Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Misalnya ada soalnya itu, ada 10 soal. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, soal nomor 9, soal nomor 10. Gini maksudnya. Seorang siswa diminta mengerjakan 8. Kerjakan 8 dari 10 soal ini. Nah, kalau seperti itu aja soalnya, kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, langsung kita lihat. Kita ambil sketnya. Anggaplah misalnya yang dikerjakan itu adalah nomor 1 sampai nomor 8. Seandainya syaratnya belum ada ya. Nah, anggap misalnya yang dikerjakan itu nomor 1 sampai nomor 8. Nah, pertanyaannya, sama nggak kalau misalnya kerjakan 8 soal, yang dikerjakan itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama nggak kalau yang dikerjakan itu soal nomor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama nggak kira-kira artinya ini? Kerjakan 8 soal, nomor berapa yang dikerjakan? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau nomor berapa yang dikerjakan? Nomor 8, nomor 7, nomor 6, nomor 5, nomor 4, 3, nomor 2, nomor 1. Sama nggak pengertiannya? Ya sama saja. Soal yang dikerjakan itu adalah soal nomor 1 sampai nomor 8. Masalah urutannya kan tidak dipermasalahkan. Kan gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan seperti ini banyak caranya. Banyak caranya di situ kita pakai kombinasi karena artinya sama. Yang ini adalah kombinasi 10, 8. Yang ini jawabannya. Seandainya yang ini syaratnya tidak ada. Nah, sekarang di sini kan ada syarat kan? Berarti kalau ada syaratnya tidak seperti ini lagi caranya. Bagaimana caranya? Banyaknya cara untuk memilihnya. Nah, kita buatkan. Kita berangkat dari syaratnya. Katanya nomor genap harus dikerjakan. Nomor genap itu ada berapa? Nomor 2, 4, 6, 8 sama nomor 10. Nah, di sini kita lihat bahwa yang nomor genap itu ada sebanyak 5 ya. Ada 5 soal. Nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8 sama nomor 10. Nah, sementara dia kan disuruh mengerjakan 8 dari 10 ini. Tapi nomor genapnya harus dikerjakan. 5 soal kan sudah harus dikerjakan kan? Tanpa harus dipilih, wajib nomor 2, nomor 4, nomor 6, sama nomor 8, sama nomor 10 itu wajib dikerjakan. Berarti sebenarnya
yang mau dipilih itu kan tinggal 3 soal lagi. Karena tadi dia disuruh mengerjakan 8. 5 soal sudah wajib dikerjakan karena yang genap katanya harus dikerjakan. Jadi sebenarnya di soal ini yang mau dipilih itu hanya 3 soal. Karena nomor genapnya atau yang 5 soal ini sudah harus dikerjakan. Berarti sebenarnya di soal ini setelah kita baca lagi, dia hanya memilih 3 soal dari berapa soal? Dari soal nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, sama nomor 9. Berarti memilih 3 soal dari 5 soal. Kenapa dari 5 soal? Karena yang 3 soal ini kan tidak mungkin dipilih dari 5 soal yang di sini. Dari yang sudah dikerjakan tadi. Jadi banyak caranya, banyaknya cara memilihnya. Tinggal gini, memilih 3 soal dari 5 soal, gitu. Berarti tadi kita pakai namanya kombinasi. Ini adalah kombinasi 5, 3. Berarti hasilnya kombinasi 5, 3 itu 5 faktorial dibagi 5 kurang 3. 2 ya. 2 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Berarti hasilnya di sini 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi yang ini tadi 3 faktorialnya, 2 faktorial di sini kita buat jadi 2 dikali 1. Sudahlah. Hasilnya adalah 10. Nah, jadi di sini dengan syarat yang genapnya tadi harus dikerjakan, banyak cara memilih soalnya itu ada sebanyak 10 cara. Oke. Baik, teman-teman, kira-kira seperti itu dia caranya pengerjaan soalnya sama membedakan soalnya untuk namanya faktorial, kemudian permutasi sama kombinasi. Jadi tinggal teman-teman nanti diulang-ulang lagi, dibahas-bahas soalnya yang mirip-mirip ke sini supaya lebih lancar. Oke, sekian dulu untuk video kita yang ketiga ini. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Semangat!